sehat. Kalau Anda kalau ada benda yang tidak baik masuk ke dalam, jadi harus dicegah, ya. Nah, ini yang paling penting. Coba sekarang ibu nanya, ada yang tahu enggak imunisasi tetanus itu satu aja selain yang ibu jelaskan tadi manfaatnya untuk apa? Sebenarnya ini imunisasi tetanus itu harusnya mah laki-laki dan perempuan dunia, karena kami programnya cuman hanya untuk perempuan aja ya, jadi pencegahannya kita fokuskan ke ibunya dulu. Nanti kalau misalkan ada program lain kita fokuskan juga ke laki-lakinya. Ada yang tahu untuk sok coba naon imunisasi tetanus manfaatnya selain untuk yang tadi ibu jelaskan? Ada ya. Ini salah satunya kalau misalkan ibunya melahirkan nanti ya, tempat saat melahirkan kan kita tidak tahu ya rapi atau tidak, bersih atau tidak, kita tidak jamin meskipun kelihatannya rapi. Kalau kena tetanus, seperti bapak-bapak yang sedang nyangkul, yang sedang kerja, tiba-tiba ke kabacok gitunya, kabacok ku peso atanapi kored anu karatan, terus bengkak, terus infeksi. Nah, itu sudah kena tetanus dan tidak akan bisa disembuhkan. Ibu-ibu saat melahirkan ada luka tidak? Pasti ada luka kan? Luka itu kalau misalkan dari tempat yang tidak baik, yang tidak steril, atau dari alat, dari baju, masuk ke dalam organ intim perempuan, infeksi, demam, meriang, menyebabkan kematian. Pada bayinya itu biasanya dari tali pusar. Tali pusar kan di kampung mah digunting gitunya. Nah, itu kalau tidak baik menyebabkan tetanus, penyakit tetanus, nanti dia akan kejang dan meninggal. Ini sebenarnya pencegahannya untuk ibunya, untuk bayinya, dan untuk laki-lakinya pencegahan dari ibunya saat si ibunya dapat imunisasi tetanus. Ya, jadi ini wajib. Kemudian selain imunisasi tetanus ya, kita juga harus lihat status gizi ibu. Ya, jadi sebelum menikah selain disuntik yonya harus tahu juga nih status imunisasi, status gizi ibu-ibu. Kumaha sih status gizi cara ngitungna di ieunya? Laki-laki, perempuan sebenarnya mah kalau dilihat dari segi kesehatan, kalau mau menikah status gizi itu penting karena akan berpengaruh nanti dari keturunan anak-anaknya. Kumaha cara ngitungna? Geus we emang berat badan urang sabaraha? Oh 60, tinggi badan urang sabaraha? Oh 150. 150 dibagi 60. Normalnya untuk status gizi itu jangan kurang dari 18 ya. Ya, kayak di rumahnya begitu kan ya. Tinggi badan dibagi berat badan. Kalau kurang dari 18 ya, penghitungannya berarti gizi ibu sama A kurang baik. Nah, itu akan menimbulkan salah satu faktor keturunan yang tidak baik. Ya, salah satunya stunting tadi. Kalau tidak baik kudu kumaha ieu? Konsul ka bidan, konsul ka dokter, konsul ka puskesmas, konsul ka klinik ya. Oke, itu satu PR-nya ya. Jadi status gizi salah satu pengaruh buat nanti ke depannya. Kemudian ini persiapannya ya. Jadi kampung mah kumaha atunya manyating kudu beraneka ragam kieu. Boro-boro lah aya jeung terigi alhamdulillah gitunya teu nanaon. Tidak harus yang mewah, tidak harus ampul, tidak harus enak nu aya we. Arek daun sawi, arek misalkan pepaya, yang penting selama ibu-ibu merencanakan kehamilan setelah menikah ini harus ada isi piringku ini. Cek baheula mah naon teh sebutna teh opat sehat lima sempurnanya. Nah, ayeuna mah isi piringku. Naon sih? Kudu aya makanan pokok cenah gitu dari urang mah makanan pokok nage sangu unggul gitu ya. Makanan pokok teh naon? Nasi, gandum, singkong, salah satu boleh. Lauk pauk kudu aya cenah di dieu mah nya. Daging, ikan, telur, buah-buahan harus beraneka ragam. Urang mah aya we saaya-aya. Yang penting salah satu dari semua ini harus ada ya untuk kesehatan ibunya saat perencanaan kehamilan dan setelah melahirkan ya. Pada bayinya nanti sayur-sayuran di kampung malah aya naon? Aya daun singkong, pucuk itu teu naon ya, sayuran tidak harus. Itu juga salah satu persiapan nanti mau menikah ya. Nah, ini juga sama ya,
jaga organ kesehatan reproduksi, ya salah satunya harus menjaga kebersihan organ tubuh. Nah terus ini nih yang paling penting, ibu-ibu kudu pintar, hayang boga anak, nah sih geus nikah genep bulan 7 bulan kok can hamil wae. Nah itu mungkin ibu-ibu tidak tahu ada istilah masa subur. Ada yang sudah tahu cara menghitung masa subur? Geus tahun nikah, nah can anakan-anakan. Nah kemungkinan salah satunya ini, tapi ini juga tidak terlalu berpengaruh ya. Yang sangat berpengaruh nanti ibu jelaskan tentang penyakit. Ibu-ibu harus tahu masa subur. Jadi kalau ingin berhubungan organ reproduksi itu harus di masa subur. Kalau tidak di masa subur, meskipun ibu-ibu berhubungan tiap hari itu tidak akan jadi. Menurut kami kesehatan. Tapi kita kembali lagi kepada yang maha kuasa ya. Ini mah secara dohirnya ya, bukan secara batinnya. Masa subur itu ya ibu-ibu harus ingat 14 hari setelah men bebersih dan 14 hari sebelum men. Jadi tengah-tengah kan siklusnya alat ayat 30 poe. Urang teh geus bebersih ya, geus bebersih misalkan gitu ya. 7 hari sampai 14 hari. Nah, itu masa-masa subur. Jadi tengah-tengah antara siklus men. Itu masa subur. Ada lagi yang bilang geus bebersih kan men teh 7 poe dari mulai men sampai selesai men sabaraha poe? 7 poe kan? Nah, setelah bebersih itu dari 7 hari ke 7 hari lagi itu masa subur. Namanya 14 hari dari men pertama datang. Ibu-ibu teh geus bebersih ya, misalkan gitu ya, 7 poe. Itu setelah bebersih itu masa subur sampai seminggu ke depan. Kalau setelah bebersih seminggu sampai ke sana sampai datang men lagi itu bukan masa subur. Jadi harus ingat ya, kalau misalkan ingin langsung punya anak kalau Allah menghendaki di masa-masa subur itu ya. Oke, 2 ilmunya ya. Kemudian nah ayat anu usiana di bawah 20 tahun ngacung. Aya. Oke. Laki-lakina aya teh nu usiana di bawah 25 ngacung. 25 AA. 25 ya, tapi henteu di bawah 25. 23. Wah, gede awakna. AA. Itu AA. Bapak. Bagusnya menurut kesehatan organ reproduksi, tahu kan organ reproduksi ya, yang laki-laki dan perempuan masa ibu kudu menyebutkan gitu ya, ngerti ya? Itu dia sudah matang, sudah siap untuk bertemu dan sudah siap untuk menghasilkan keturunan yang baik itu untuk perempuan itu 20 tahun ke atas. Ya. Laki-laki 25 tahun ke atas. Itu menurut kesehatan. Kalau dulu itu perempuan itu 18 tahun, 17 tahun ke atas, laki-laki itu 20 tahun ya. Karena sekarang ternyata hasil penelitian banyak yang melahirkan keguguran dan sebagainya, itu sekarang yang terbaru itu perempuan 20, laki-laki 25. Idealnya seperti itu ya. Itu yang jadi layak untuk punya keturunan itu di usia seperti itu. Makanya kalau misalkan ada nih tuh hamil-hamil, cenah dati awewena, kebanyakan sok nyangakeun awewenya. Tuh cenah awewena itu cenah mandul segala macam, belum tentu, mungkin aja dari laki-lakinya dari usianya, terus di kampung mana sebutnya spermanya yang tidak baik, jadi bukan hanya dari perempuan ya. Jadi kalau misalkan ada stigma yang seperti itu sebenarnya masalah ya. Nah ini kemudian kalau ada nih dari ibu-ibu ya sama bapak-bapak, calon ibu bapak, saya mah katanya mau awak hamil nikah heula we arek dijaga heula satahun sakayanya kata nabi yang dilangsungkeun we misalkan langsung hamil. Kalau untuk cara menjaga hamil ada istilah KB ya. KB itu banyak macam-macam. Ada yang KB pil, ada yang KB 1 bulan suntik, 2 bulan suntik, 3 bulan suntik, implan anu disusupkeun 3 tahun, anu lewat gagaduhannya anu 5 tahun, aya anu KB kalender. KB kalender teh seperti yang tadi masa subur. Dari 14 hari men itu tidak boleh berhubungan. Ya, jadi kalau KB kalender itu bisa tidak pakai kalender tapi melakukan hubungan organ reproduksinya itu di usia yang tidak subur. Kemudian ada juga istilah KB kondom. Ya, telangkung itu ibu-ibu baiknya seperti apa kalau belum siap untuk hamil di sekarang-sekarang nanti setelah menikah. Tapi kalau ingin jangka waktunya sebentar, ibu sarankan ya jangan KB yang di atas 3 bulan.
bagusnya pil atau KB 1 bulan atau kondom atau kalender. Kalau KB-nya yang suntik 3 tahun, yang implan itu kurang baik, takutnya nanti makin lama untuk punya anaknya. Ya, itu sudah mengerti ya kalau untuk KB. Oke, ini proses melahirkan, proses kehamilan tidak usah dibahas. Nanti ini sama Bu Bidan kalau ibu-ibu nanti sudah hamil ya. Kemudian tanda-tanda awal kehamilan, tahu kan paling nih, butuh gelak. Ibu mau tanya, tanda kehamilan yang paling bisa dideteksi, yang nomor 1 di antara yang lain, kalau udah pastikan melendung, udah pasti dan hamil pasti melendung, nah gitu ya. Yang paling utama naon ngacung, so anu ngacung pinter, ulang hamil, naon paling utama bahwa neng teh tahu hamil dari mana? Ayo, nah coba, ya telat men lah, kayak mau mungkin anu hamil men terus tiap bulan ya, jadi lamun tiba-tiba ya terus nikah telat sebulan, nah itu pasti harus tahu bahwa itu kemungkinan hamil. Untuk memastikan anak dengan naon, lamun udah tahu telat men dikumahakeun, nah itu yang paling utama. Telat hamil itu tanda-tandanya dia hamil atau tidak, test pack itu 99,9% akurat bahwa itu hamil ya. Jadi test pack. Kalau yang lain mual, muntah, mungkin aja masuk angin gitu kan. Jadi beteng paling ini kan mungkin aja melenang telat dahar gitu ya. Jadi yang paling utama itu test pack dan telat men ya. Oke, ini kehamilan ya. Ini tidak usah dibahas. Terus, nah kehamil yaunya kayak namun ayah pamajikan segala menta ambek-ambekan emut nanti kadang halus kadang itu sing dimaklum ya ayah kudu segala diobrol karena itu sudah ada ini teh teorinya kondisi emosional ibu hamil teh seperti itu. Tuh cobanya hayang teh diobrol dipeluk disadiakeun segala hayang teh disadiakeun kan hade anak-anak urang ieu di jero beuteungna gitu ya. Nih kondisinya ya, anu kudu perlu ditingali kesehatan selama hamil itu yang paling utama apa coba? Kenapa stunting itu terjadi? Karena apa coba? Kenapa sekarang banyak gizi buruk, banyak balita gizi kurang, banyak yang stunting, tapi ku keluarga nanti ditutupkan gitu. Dari apa coba awalnya? Dari masa kehamilan. Masa kehamilan seperti apa yang menyebabkan stunting? Kekurangan zat besi atau anemia. Ibu kasih tahu ya karena ibu juga bidan nih ya, jadi ibu kasih tahu nih selama hamil nanti neng selain makan makanan bergizi tadi 4 sehat 5 sempurna, selain meuleunan kudu jaga kebersihan organ intim, selain kudu sehat disuntik, yang paling utama anemia. Anemia ini penyakit yang sering terjadi pada ibu hamil dan menyebabkan bayinya itu stunting, lahirnya prematur, terus pendarahan. Ya, jadi selama hamil sekarang ada program dari pemerintah ya, ini padahal mah kita nggak bawa obatnya ya, ada obatnya padahal mah. Itu selama hamil harus minum penambah darah minimal 100 tablet tiap malam. Arek sehat, arek bering kudu diinuman. Nanti kalau hamil tanya ke bu bidannya ya, karena itu wajib. Terus sebelum hamil merencanakan kehamilan juga itu wajib diminum. Kalau neng misalkan dari sekarang udah nikah, mereka langsung leuneuh we, itu penambah darah harus selalu diminum setiap malam. Selama head tapi nak, jangan kalau tidak head, kalau belum hamil mah, ya saya teh arek langsung jadikeun we biar boga keturunan langsung misalkan gitu ya. Setiap men itu langsung diminum selama 7 tablet berarti sebulan teh ya. Setelah hamil nanti itu tiap hari dari hamil usia 3 bulan atau 4 bulan sampai melahirkan. Karena ini ujung tombaknya, ibu-ibu ini punya generasi penerus keturunan baik atau tidak, dan selama hamilnya membahayakan atau tidak. Ini udah jadi program pemerintah. Nanti harus selalu ditanyakan ya, kalau setelah nikah nanti mau merencanakan hamil, itu harus ada obat ini. Kita melayani ya, datang aja ke puskesmas atau ada posyandu yang terdekat, ya datang ke posyandu, jelaskan apa yang ibu bicarakan, nanti minta aja. Kalau merencanakan kehamilan, kalau sudah hamil mah nanti pasti dikasih dari bu bidan. Oke. Terus ada lagi yang ibu bilang tadi, kunaon sih teureuneuh cenah kitunya. Mana boleh di kebanyakan anak kalau di kampung mah pasti nyalakeun teh ka awewe we.
pasti gitu kan. Padahal bukan. Infertilitas atau misalkan keboga anak lebih dari 3 tahun itu disebut infertilitas primer dan sekunder. Kalau infertilitas primer itu pasangan suami istri yang belum pernah punya anak, dia tidak hamil-hamil selama 3 tahun. Udah masa subur dilakukan, udah obat, vitamin, gizi, asupan nutrisi yang baik udah dilakukan, tapi pola dan gaya hidup yang tidak baik. Ya, pola dan gaya hidup yang tidak baik itu dari siapa? Dari pasangan. Seperti apa? Merokok itu juga berpengaruh. Pengaruhnya dari apa? Dari, maaf ya, agak jorok, sel telur sama sperma. Lalu di kampung cair peju naon itu apa namanya, itu hasilnya baik atau tidak. Kalau misalkan ibunya sama bapaknya rokok, alkohol, terus bergadang, kan ayah nama istri ngerokok banyak, ayah nama bergadang kikieuan we emang eta teu berpengaruh. Urang mah da cicing di imah teu ka mana-mana bagus ayah nama cenah ka mana-mana tara uling-uling jam salapan jeung saya di imah, tapi di imah bergadang naon coba HP itu juga bergadang, rokok, alkohol, gaya hidup itu berpengaruh karena kualitas si sperma dan si sel telur. Menurut penelitian dokter kandungan, sekarang banyak yang tidak punya anak itu dari gaya hidup. Terus makan makanan yang junk food, tahu junk foodnya? Pokoknya makanan laut anu gitu-gitu nasi ya kan. Anu gitu-gitu itu berpengaruh juga, jangan terlalu banyak kalau misalkan ingin punya anak ya. Kemudian apa namanya? Infertilitas primer. Kalau sekunder itu sudah punya anak nih, terus boga anak hiji saya geus nikah tiba-tiba langsung hamil. Sakedeung da telat lagi cuma sebulan langsung hamil. Tapi setelah punya anak satu tidak punya anak lagi. Nah, itu jadi sekunder. Itu juga sama dengan infertilitas. Infertilitasnya bahasa Sundana Indonesiana non punya anak teh ngandul gitu lah. Ya, jadi gaya hidup itu yang berpengaruh ya. Makanan yang banyak penyedap, perasa, pewarna, buatan, ayeuna mah ngieun naon sop, sayur sop anyar geus langsung diasupkeun. Terus ngieun rendang langsung diasupkeun, teu kudu diulek-ulek, itu berbahaya, kurang baik ya. Minum-minuman ayeuna mah kopi oge aya 10 jenis, terus minuman jeruk aya sabaraha, itu juga jangan. Itu berpengaruh karena kualitas sel telur sama sperma bapak-bapak sama ibu ya. Kemudian ini penyakit yang harus diperhatikan sama ibu-ibu. Arek ibu, arek bapak, gula berpengaruh karena penyakit, karena kehamilan. Apa lamun misalkan ibu hamil punya penyakit gula ya, itu bisa berpengaruh nanti saat luka tidak akan sembuh. Kemudian hamilnya tidak akan kuat, sebelum 9 bulan biasanya keluar. Karena gula itu sangat berbahaya pada kehamilan. Kemudian yang kedua penyakit malaria. Penyakit malaria teh tina nyamuk ya. Kalau misalkan ibu hamil kena penyakit malaria, demam, harus dirawat, itu si bayinya keguguran kebanyakan 90% keguguran. Jadi penyakit malaria itu. Jadi di rumah lamun misalkan loba reungit ya, nyemprot gitu ya, terus dikelambu. Nih, pernah Toxoplasma rubella. Ini penyakit pada ibu hamil yang akan menyebabkan kecacatan pada bayinya. Amit-amit teu aya kuntuan, teu aya tangan sabelah, teu aya tengkorakan, pernah lihat kan ya? Teu aya tengkorakan, teu aya kaki, itu dari virus TORCH. Virus TORCH ini belum tahu dari mana asalnya, tapi kebanyakannya kalau virus itu kan menyebar. Ini biasanya dari laki-laki, maaf kayak HIV. Jadi kadieu coba jajan gitu ya, jangan sampai ya. Kemudian ini apa namanya, penyakit talasemia itu penyakit itu ya, sel darah merah. Jadi ini mah kudu digituan, kudu ditambah terus-terusan penambah darah. Tapi kalau kita jarang ya, talasemia itu jadi ibu hamil yang harus terus-terusan di penambah darah terus-terusan, kasih obat darah ya. Kemudian hemofilia itu gak usah karena di kita jarang, tapi ini biasanya si hemofilia ini kalau kita keluarkan darah jadi menggumpalkan darah yang baik itu, keluar darah tina nukieu kan langsung ngagumpal, ini menggumpalnya lama.
Nah kalau mengupahnya lama saat melahirkan nanti pendarahan teureun-eureun gitu ya. Nah, kemudian IMS, infeksi saluran infeksi menular seksual, ini biasanya dari kurang kebersihan, dari makanan, sama dari jajan. Seperti apa? Sifilis, gonorho, terus kepunyaan perempuan itu gatel, bernanah, ya, terus borok. Nah itu dari makanya jaga makanan, ulangan highway, jangan lauk asin wae kan apa tuh keputihan nanti jadi penyakit IMS ya. Kemudian namun misalkan jajan di luar, amit-amit gitu ya, suaminya gitu ya tidak puas dengan istrinya, nanti sok aya dengan kencing nanah ya. Jadi harus hati-hati penyakit IMS. Nah, seperti ini nih gambarnya ya, di perempuan tuh keputihannya berlebihan, terus ini ada boroknya, tuh laki-laki ada namanya ya, tuh ada namanya ya. Ini penyakit-penyakit IMS. Amun cara urang mah disebut teh jengger, jengger ayam, kencing nanah, raja singa, herpes di daerah kepunyaan perempuan ya. Itu dari kebersihan, dari makanan. Namun misalkan kurang teh males geus pipis tos naon meuni sampai lembab, sampai basuh, sampai kering deui eta nya celana dalam perempuan dan laki-laki itu juga kuman bakteri. Makanya kalau misalkan habis buang air kecil, buang air besar gitu ya, harus dibersihkan karena itu juga ladang kuman. Nah, ini yang paling utama. Maaf, di wilayah kita ada berapa yang kena HIV? Ibu hamil ada 3 pasangan dan itu meninggal. Ya, di wilayah kita ada yang kena HIV, ini pasangan ibu hamil ya, ibu hamil. Kalau yang pemuda, perawan itu banyak, kita ada datanya, tapi itu di silent karena itu rahasia. Tapi yang terbaru, yang kena HIV pasangan ibu hamil itu ada 3. Yang pertama sudah lahir dari William ibunya, ya, ibunya sekarang sedang diobatin, bayinya meninggal, suaminya menceraikan, dan itu dari suaminya karena sering jajan di luar. Yang 2 lagi itu sekarang dalam pemantauan. Yang pertama hamilnya 4 bulan, yang kedua hamilnya sekarang Bu Pipitnya bilang 6 bulanan. Penyakit HIV tidak ada obatnya. Penyakit HIV ujung-ujungnya meninggal meskipun Allah yang menentukan ya. Penyakit HIV itu ujung-ujungnya meninggal. Diobatin itu hanya untuk menekan si virusnya supaya dia lemah, tapi tidak akan mati itu si virus di dalam. Orang yang udah kena penyakit HIV ujung-ujungnya meninggal. Itu bisa setahun, bisa 2 tahun, bisa 3 tahun, maksimal itu 12 tahun atau 8 tahun. HIV itu yang paling utama dari mana? Dari air liur dan dari darah. Air liur didapatkannya di mana? Di mulut, ya, apa namanya teh? Di kepunyaan, ya, dan darah dan di darah. Biasanya HIV itu bukan dari faktor makanan, bukan dari gaya hidup, bukan berciuman, bukan dari alkohol, bukan, tapi dari berhubungan bebas, jajan, dan dari suntikan karena berhubungan dengan darah. Jadi cuma 2 itu. Jadi hati-hati kalau kita misalkan mengenal calon, misalkan atau segala macam, lihat dulu. Ya, mau calon laki-laki, mau calon perempuan, lihat dulu orangnya seperti apa, pergaulannya bagaimana. Karena kebanyakannya itu dari seks bebas. Punten-punten antara laki-laki, ya, masuk ke kepunyaan. Antara perempuan kan masuk ke kepunyaan. Jadi, homoseksual, suami istri yang sering jajan di luar, mau suaminya, mau istrinya sekarang banyak, jangan salah. Bukan hanya laki-laki, istri aja banyak. Tahu-tahu dengan suami orang. Nah, hati-hati ya. Pokoknya dari berhubungan seksual, sama yang kedua dari suntikan. Kebanyakannya orang yang narkoba, orangnya itu kan antara suntikan dan suntikan. Dan kalau udah ketahuan HIV, tidak bisa disembuhkan. Kita punya 2 pasangan lagi. Yang pemuda kemarin hanya bertahan pengobatan 5 tahun ya Bumnya ya. Orang itu ya meninggal. Pemuda. Ya, jadi kita sudah mengantongi ini penyakit HIV ya. Oke. Tuh kan, berhubungan setia dengan pasangan ya. Terus suntikan, cara mencegahnya ya. Berhubungan pakai kondom, eta mah jurutan nitah we ibu lamun gitu ya. Oke, ini yang tadi ya, saluran. Nah, sekarang kita akan
menjelaskan sedikit tentang kanker payudara. Ibu-ibu nanti ya, mau sedang hamil, mau misalkan tidak hamil, mau sudah melahirkan, mau habis menikah, datang ya ke puskesmas masing-masing. Sekarang di semua puskesmas ada pelayanan untuk mendeteksi kanker payudara, ya, sama untuk mendeteksi kanker rahim. Pernah dengar kanker rahim, ya? Nah itu sekarang ada di semua puskesmas. Ih hayang arek mendeteksi gitu ya, karena tidak ada gejala kanker payudara, tidak ada gejala. Gejalanya kalau udah stadium 4, kalau tiba-tiba nyeri ada benjolan. Kanker payudara itu sama dengan HIV. Tapi kalau kanker payudara dengan waktu yang lama itu bisa sembuh meskipun tidak total. Kalau HIV itu tidak akan sembuh. Ya, ini kita ada. Cuman ibu tidak bisa menjelaskan gejalanya seperti apa. Intinya harus sering diperiksa. Kalau payudara sendiri aja di rumah ke mandi, dicabakan gitu, benjolan gitu, karena tidak ada gejala. Kanker rahim juga tidak ada gejala. Gejalanya hanya keputihan yang terus-menerus dan gatal. Ya. Kanker payudara, kanker rahim dari mana tuh? Bukan dari makanan, bukan dari seks bebas, bukan dari gaya hidup, tapi dari virus yang masuk ke dalam. Virusnya itu kita tidak tahu virusnya apa. Kalau nggak salah namanya virus papiloma yang masuk ke dalam dan tidak menyebabkan gejala. Jadi itu mah harus kita yang cengeng-cengeng selalu memeriksakan diri di rumah, genep bulan sekali payudara dicek. Terus rahim kita kalau ada keputihan tidak sembuh-sembuh, sabulatnya sampai 3 kali 4 kali gitu ya, sampai gatal, ya, makanya harus jaga kebersihannya ya. Nah ini payudara, ya tuh kudu diperiksa sorangan. Nah, periksa sorangan tuh di rumah seperti ini yang tadi dijelaskan ya. Oke, ini kanker rahim yang tadi dijelaskan ya. Rahim juga. Kemudian kehidupan seksual suami istri. Kemudian ya seimbang mungkin aja ya. Kemudian mencegah gangguan seksual, ini ya. Ini kebanyakannya apa namanya teh? Gaya hidup yang sehat ya. Harus makan yang bergizi, tidak merokok, tidak alkohol, dan paling utama komunikasi. Kebanyakannya ayeuna teh cerai-cerai teh geuninganna da kurang komunikasi. Jadi laki-laki mencari kenyamanan dengan yang lain, perempuan mencari kenyamanan dengan yang lain. Kenyamanannya jeung saha? Jeung karawang, arek jeung janda, arek jeung pamajikan batur. Nah, itu yang berbahaya. Jadi, kalau ada masalah apapun, komunikasi yang baik, karena itu ada di dalam materi kesehatan ya. Di menjaga kesehatan jiwa ya. Tidak terlalu. Kemudian apa namanya? Peran suami istri dalam rumah tangga itu kita juga bahas dalam kesehatan ya. Ulah abong kena aya di imah, aya mah da geus capek balik gawe. Moal mantu anda maneh cenah nu ieu sebebersih naon mah ari budak singkot teh karek ngalahirkeun meeting tengah bantu sebagai suami ya. Terus misalkan istri suami balik misalkan kerja, istri tos beberes tos naon gitu ya di rumah, maknya teuing sih dengan capekna kita suami baru pulang itu maksakeun. Jadi peran antara suami dan istri itu harus seimbang. Kalau di kampung itu istri itu hanya di rumah ngurus anak, ngurus suami, suami cari nafkah. Sekarang tidak seperti itu. Gender suami dan istri itu sama. Selama suami ridho, istri mau ikut mencari nafkah, mangga. Dan hak suami, hak istri itu tidak boleh dikesampingkan. Ya. Kemudian suami itu hanya mencari nafkah, tidak juga. Di rumah itu malahan punten menurut agama ya sebenarnya gak sasapu ngepel nyeuseut teh teh hakna lalaki benar teu ya, jadi harus dibagi juga. Pokoknya mah hak dan kewajiban sebagai suami dan istri boleh wajib dilakukan. Kalau ada misalkan hak dan kewajiban istri dilakukan oleh suami, hak dan kewajiban suami dilakukan oleh istri, seperti tadi istri bekerja ngebantu atau suami misalkan ngebantu di rumah, itu juga tidak masalah karena menurut segi kesehatan juga itu ada materinya ya. Nah ini tindak kekerasan ya, sekarang mah loba gini namanya juga dibahas di kesehatan sekarang. KPAI pernah dengar ya, sekarang itu segala sesuatu pasti dengan kekerasan. Arek amit-amit anu terbaru teh nu naon teh, anu polisi teh ageunana coba sok awewena coba eta ka salakina ya. Jadi kekerasan itu sekarang harus segera dilaporkan. Kalau neng beraninya misalkan nggak berani ke orang tua, nggak berani ke tetangga, maka ke lembaga yang baik. Mau itu ke kepolisian, mau itu misalkan ke KUA yang menaungi, mau ke kesehatan kita yang
menaungi juga boleh kemana aja. Jangan sampai kekerasan dalam rumah tangga itu ada, apalagi ke anak. Sekarang banyak ya di berita-berita. Hati-hati, ibu mah hanya bisa menasehati tentang tindak kekerasan dalam rumah tangga. Suami ke istri, istri ke suami, istri dan suami ke anak harus bisa mengendalikan emosi. Ya, kalau memang itu terjadi, jangan dibiarkan, jangan dipendam, jangan dikendalikan di dalam rumah tangga itu, tapi harus ada orang ketiga. Mau orang tua, mau saudara, mau tetangga, mau misalkan ustadz, mau lembaga-lembaga tertentu, silahkan. Jangan main hakim sendiri di dalam rumah tangga. Ya, itu pesan ibu. Karena itu sekarang yang sedang merajalela ya. Ini hidup sehat dan bersih ya. Di rumah tuh harus aktivitas fisik, tidak merokok, makan sayur dan buah, tidak alkohol gitu ya, memeriksa kesehatan secara berkala. Yang tadi teh salah satunya ya untuk kanker payudara, kanker rahim gitu ya. Menggunakan jamba yang sehat ya, temenang anu kana kakali jadi nasi. Tahu gue kalau misalkan jambannya itu kana kali ngagorolong atau napi dina kolam kos gitu, emang etang teu didaharan gitu misalkan kulalat, kulale atau napi ku nyamuk, hingga poe kana kadaharan orang, hingga poe misalkan kana nginum orang, hingga kana leungeun orang, eta menjadi virus dan bakteri ya. Daradukan jamban sadayana ayeuna mah geus modern ya. Gitu. Oke, hanya itu aja mungkin ya dari ibu pengarahannya. Mudah-mudahan ada masukan nih, ada ilmu yang bisa ibu-ibu calon bapak terapkan gitu ya. Sebelum kita mulai ke pelayanan, apakah ada pertanyaan? Oh ibu saya mau begini, ternyata ini ibu bidan, saya pengen ini, silahkan. Enggak, so, ada yang mau ditanyain. Silahkan. Kertas sama ini satu lagi nih. Oh, kalau misalkan nanti butuh ilmu gitu ya soal kesehatan reproduksi bagi calon pengantin atau pasangan usia subur ya, dikatakanlah ini pasangan usia subur ya, bisa di download aja aplikasi Kescatin namanya, yang kayak gini yang kuning. Sok nama kelihatan HP. Ya di sini itu bisa di Play Store. Di Play Store bisa di download, kecil kok nggak gede. Nanti di sini ada ilmunya, buku saku, atau di sini cek layak hamil. Kalau cek layak hamil, nanti tinggal diisi aja informasinya di sini. Nanti kan di sini ada nih tinggi badan, berat badan, lingkar lengan, itu biasanya diceknya di puskesmas ya. Tapi kalau misalkan kalian bisa cek sendiri, tapi harus punya alatnya gitu. Sama misalkan anemianya, HB-nya, kan sekarang dicek nih HB-nya kadarnya berapa. Di sini bisa disimpan informasinya. Terus punya penyakit kronis atau tidak menular, misalkan ada atau enggak ada, misalkan ya udah nggak ada. Misalkan penyakitnya apa aja sih, yang sini ada diabetes, masalah kejiwaan, asma. Masalah kejiwaan itu juga dicek sebenarnya. Kalau misalkan ke puskesmas itu ada formulirnya. Nanti ada formulir pertanyaan ke sini, ke si kejiwaan. Ada di situ, bisa dilihat nanti di sini sih ya. Kalau misalkan di puskesmas lengkap sebenarnya. Di sini bisa di Kescatin ini ya. Nanti tinggal di checklist aja, kalau misalkan nggak ada, tinggal tidak ada, tinggal oke. Nanti tinggal dilanjut, terus tinggal diperiksa. Nah, nanti diperiksa ini, si cek layak hamil ini, nanti dia mengecek sendiri layak nggak gitu. Kalau misalkan nggak layak, dia ngasih informasi kenapa nggak layaknya. Misalkan di sana kan tadi dijelasin soal tinggi badan, berat badan, atau gizinya. Kalau misalkan kalian ngasihnya di sini, misalkan kemarin nih si HB-nya kurang dari 12, misalkan 11 atau 10, berarti kan kurang gitu. Kalau kurang berarti kan harus apa Bu kalau HB itu? Hemoglobin kurang dari 12. Nah, kalau kurang 12 berarti apa penanggulangannya, nanti dijelasin sama orang kesehatannya kayak gitu. Kalau misalkan di sini ada nih nggak tahu kita tuh berapa kadar HB-nya. Malah di sini nanti pas diperiksa, di sininya pas diperiksa nanti ada keterangannya. Kalau misalkan si HB ini tidak dicek, silahkan cek dulu untuk HB-nya untuk bisa layak hamil atau enggaknya. Ini sih sebenarnya nggak terlalu ini ya, cuman kita kan pengen tahu gimana sih kita itu kesalahannya untuk
bisa punya anak atau kayak gimana. Ya kayak kan untuk menikah itu untuk punya anak mungkin ya. Tapi kalau ada yang mau menunda juga mangga. Gitu. Di sini ada semua informasi juga ada buku saku yang tadi informasi pranikah, kondisi yang perlu diwaspadai oleh pasangan calon pengantin juga ada. Kanker payudara di sini ada, kanker leher rahim ada, kanker payudara di sini ada, Lengkap banget. faktor risikonya, tanda-tandanya, cara kita sadari sendiri, periksa payudara sendiri itu ada di sini. Jadi harus kayak gimana? Misalkan kita melihat kaca di pinggir, diangkat tangannya, apa sih tanda-tandanya? Misalkan di sini kan tanda-tandanya ada. Kita sadari itu, lihat, ada yang aneh gitu. Misalkan ada yang aneh, ya udah deh periksa dulu deh ke kesehatan gitu atau misalnya ke puskesmas atau ke klinik, mangga itu mah kemana aja. Jadi bisa dilihat di sini gitu. Antara itu kanker payudara atau kanker leher rahim juga ada di sini ya. Deteksi dininya gitu. Soalnya kan kita nggak mau ada sesuatu yang tidak diinginkan gitu untuk masa depan, entah itu untuk masa depan kita, pasangan atau anak kita nanti yang lahir seperti itu. Jadi boleh di-download aja. Ini bukan endorse ya, emang ini aplikasi memang untuk si calon pengantin dari Kementerian Kesehatan. Ini itu dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia asli. Jadi ini bisa di-download di Play Store. Kalau misalkan Apple App Store ya, boleh. Kayaknya ada deh. Aku sih belum pernah lihat ya. Kayaknya ada. Tinggal di-download aja, nanti tinggal diisi, udah. Ya, kan ini ya ada yang masih lama nggak nikahnya? Tanggal bulan Juli ini semua bulan Juli atau ada yang bulan Juli semua ya? Ada yang deket berapa hari gitu? Sabtu ini. Ya, nah, berarti itu harus langsung bisa download nih. Misalkan kan kita pengen tahu kesehatannya apa gitu. Sebenarnya ini kan HB dicek nih. Cuman kita nggak bawa ya Bu obat. Obat itu darah. Bisa kita calling ke aku aja jadi Di sini orang mana aja? Ini sekarang pulang. Carang pulang tuh masuknya ke desa apa? Desa Cikarawang. Cikarang tuh kemana ya Bu? Cikarawang itu Maksudnya kampus. Oh ini Campurawok ya, puskesmasnya ya. Boleh ke situ. Misalkan ditanya, misalkan pengen nggak tahu ya, misalkan ini kan HB-nya kurang atau gimana. Misalkan sama ibu disarankan untuk mengkonsumsi tablet penambah darah nih FE. Kita kan nggak bawa, kita juga lupa ya Bu. Nanti kalau misalkan kamu harus minum ini, bisa minta ke sana. Itu bilangnya saya kemarin habis dari KUA penyuluhan, dicek kadar HB-nya ternyata segini. Itu ya Bu, tinggal minta aja gitu ya. Kayak gitu. Terus ada lagi yang dari lain? Jadi coba kalau kampung Manis ada kita Bu, maksudnya mau minta kalau ada dicek dulu aja kali ya Bu. Yang daerah sini ada? Tanjakan apa? Tanjakan Dramaga. Tanjakan Dramaga masuknya ke ini ya, ke Desa Dama, Kampung Manggis ya? Oh iya, Kampung Manggis mah deket ya di sini ya. Yang masuknya ke Purwasari sendiri ya? Kamu dari mana? Oh dari Petir atau deket. Padahal bisa. Oh dari cek apanya? Emang iya, ketemu saya ya? Oh iya. Iya ya. Berarti udah semua dong. Oh, tinggal penyuluhan aja ini ya. Dibawa kan itunya? Lihat bawa. Ada fotonya, oke. Itu disimpan aja ya. Nanti kan buat nanti atau ketemu bidan atau gimana itu kan buat dikasih ya itu ada ya. Soalnya di sini juga kita bawa sebenarnya. Tapi kalau teteh udah nggak apa-apa. Calonnya nggak ikut. Waktu itu ikut nggak? Harusnya dicek itu HIV-nya. Oh jauh. Oh, ya udah nggak apa-apa. Di sana dicek nggak? Belum juga. Nikahnya kapan? Oh Sabtu ya. Oke. Ada lagi yang dari Purwasari nggak? Maksudnya kalau yang dari Purwasari ada yang kekurangan dari sini misalkan FE itu boleh minta ke sana langsung aja, nggak apa-apa. Ya, misalkan istrinya belum ya.
Udah semua sih katanya dulu. Di sana? Di mana dia? Di Pulau Sari. Oh, udah juga. Dia semuanya. Oh ya udah, oke. Berarti tinggal AA-nya. Udah semua. Udah juga. Udah juga. Oh iya, Saya di jasa masjid. Cisasah Masjid. Cisasah Satu Masjid. Itu cek apa aja di sana? HIV sama TT. TT. Yang ceweknya Oh, AA-nya? ya HIV. HIV sama sifilis sama HBsAg aja. Iya. Soalnya kan 3 kalau untuk laki-laki. Di posyandu. Dia di bukan situ di Christmas. Oh, di puskesmas. Oke. Berarti udah ya? Ya. Ada yang udah lagi nggak? Soalnya kalau udah nggak akan dicek lagi. Udah chatting, Bu. Udah chatin di puskesmas. Ada tanda buktinya? Oke. Yang sudah Nah, imunisasi udah ada. capin, jadi nggak yang semua. sudah dicek lab disampaikan aja. Jadi nggak 2 kali ya? Ini HIV sifilisnya nggak dicek ya? Enggak, suruhnya catin aja katanya. Siap. Oke, berarti Teteh yang udah ya. Yang lain ada yang sudah tadi udah ya? Udah. Yang udah apa aja? Cek HIV sama apa sih? Ada. Tapi yang cewek TT doang teh. Oh gitu. HIV doang. Kalau HBsAg sama sifilis? Nah, saya kurang tahu soalnya saya disuntik doang. Kalau saya disuntik doang udah. Nggak disuntik kali, diambil darah. Disuntik aja. Nggak apa-apa, kita ulang aja. Beda lagi. Ya, berarti Teteh lagi yang lain belum ya? Ini sih teteh ini berarti cuma HB doang, Bu. Iya, jadi labnya Udah lain. tinggal HIV. Berarti teteh udah juga ya disuntik ya? Oke. Ya, sekarang kita mulai ya Teteh untuk cek lab sama imunisasi ini ya TD ya. Sambil kalau ada pertanyaan untuk ke Ibu silakan. Mengganjal ya nyari kanal, nyari kanal gitu silakan ya. Oleh Intinya tujuan kita itu terintegrasi antara lintas program ya kesehatan sama KUA itu untuk mencetak generasi penerus yang lebih baik dan sehat ya, baik lahir maupun batin. Lahirnya mungkin dari pemerintahan kesehatan, penyuluhan gitu ya, batinnya mungkin nanti dari KUA ya, jadi tujuannya. Oke, yang pertama dulu, jadi ada 2 ya absennya ya. Yang pertama dulu ada di sini tanggal 3 ya, Juli 2024. Kita mulai cek lab sambil kalau ada pertanyaan boleh. Sana Mina. Muhammad Lukman Hakim. A-nya belum? Belum. Nggak ikut ya kemarin? Nyarada KTP tuh. Ya, Iya. upami fotokopianana berarti simpen diukeun ku ibu, upami aslina bade dipotoan buat di print. Kalau HB laki-laki. Perempuannya dong. Halo? Sih, apa saya? Ya, oke. Abid sama Siti, aku kurang ya, dibilang dulu aku manis, udah Gucci di ruang MTBS. Aku bilang RE sama Abid banyak.